kita di Indonesia tahu sering suka pakai istilah laksanakan. Laksanakan, datanya you anggap tepat atau tidak, bukan, laksanakan. Atau istilahnya siap. Dan jadi pokoknya orang itu mungkin juga perlu di dalam situasi. Nah, tambah pertimbangan begini. Romo Magnis Suseno ungkap dua hal yang meringankan Baradae. Apakah pangkat Verdi Sambo salah satunya? Guru Besar Filsafat Moral Romo Magnis Suseno mengungkapkan ada dua hal yang bisa meringankan Baradae atau Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Hal tersebut disampaikan Romo Magnis Suseno saat hadir sebagai saksi ahli yang meringankan Baradae di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 26 Desember. Romo Magnis berpendapat unsur pertama yang dapat meringankan adalah kedudukan Richard sebagai anggota Polri berpangkat rendah, yakni Bayangkara tingkat 2 atau Bahrada. Menurut dia, pangkat rendah Baradae yang ketika itu berhadapan dengan Verdi Sambo yang kala itu menjabat sebagai Kadif Propam Polri berpangkat bintang 2 membuatnya terpaksa untuk melaksanakan perintah atasannya tersebut. Yang memberi perintah itu bukan sekedar atasan, misalnya rektor universitas kepada dosennya, melainkan bagaimana kalau misalnya perintah diberikan di dalam rangka militer, dalam operasi militer, atau dalam rangka kepolisian atau BRIMOB kalau mau, di dalam situasi itu melaksanakan perintah adalah budaya yang ditanamkan di dalam orang-orangnya. Kita di Indonesia tahu sering suka pakai istilah laksanakan. Laksanakan, datanya you anggap tepat atau tidak, bukan, laksanakan. Atau istilahnya siap. Dan jadi pokoknya orang itu mungkin juga perlu di dalam situasi. Nah, tambah pertimbangan begini. Polisi adalah salah satu lembaga, satu-satunya lembaga dalam masyarakat yang berhak melakukan kekerasan seperlunya, kadang-kadang sampai menembak. Polisi dalam melaksanakan undang-undang boleh memegang orang, mendorong orang, menangkap orang, menahan orang dalam situasi yang membenarkan, boleh menembak. Jadi bagi seorang polisi, rem psikis terhadap menembak mati orang tentu lain daripada orang biasa yang tidak di dalam situasi itu. Lalu faktor yang amat sangat menentukan kebersalahan, apakah orang betul bersalah atau tidak, yang juga akan kelihatan dari apakah dia kemudian menyesal atau tidak. Kalau tidak menyesal, ya tidak bisa dikatakan ada kebingungan. Tetapi kalau dia bingung karena berada di bawah pressure waktu, jadi bukannya dia disuruh oleh atasannya melakukan sesuatu yang tidak benar, tetapi sekarang juga lakukan, itu tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah, udah biasa, laksanakan. Meskipun dia ragu-ragu, dia bingung. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada kesalahan. Tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan. Saya tidak memakai istilah bisa dimengerti, itu terlalu banyak. Menurut saya
tapi itu saya pendapat tentu orang mestinya tahu tidak bisa, tetapi dalam situasi bingung. Dalam budaya perintah laksanakan, berhadapan dengan atasan yang sangat tinggi mungkin ditakuti, kebebasan hati untuk masih mempertimbangkan dalam waktu berapa detik yang tersedia mungkin tidak ada. Mungkin ini dulu yang mau saya katakan.